Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar surah Nabawiyah, masa kelahiran Nabi hingga 40 tahun sebelum nubuwah. Mari kita mulai dengan kelahiran Nabi dan penyusuan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Kemarin sudah disampaikan terkait kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi ketika Nabi hendak dilahirkan. Wanita yang pertama kali menyusui Nabi adalah ibunya. Setelah ibunya ada Suwaibah Aslamiyah, seorang hamba sahaya Abu Lahab yang menyusui Nabi setelah ibunya. Dalam tradisi Arab, orang-orang akan menyusukan anaknya kepada orang lain. Tujuannya adalah menjauhkan dari penyakit agar bisa berbahasa Arab dengan fasih dan memiliki kemandirian yang baik. Begitupun Nabi Muhammad mendapatkan hal yang sama, yaitu disusukan kepada orang lain. Nabi Muhammad disusui oleh perempuan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Perempuan tersebut bernama Halimah As-Sa'diyah. Halimah dari Bani Sa'ad. Wanita yang memiliki kemuliaan ini adalah istri dari Al-Haris. Beliau pertama kali merasa enggan untuk menyusui Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad adalah seorang yatim yang tidak memiliki ayah, sehingga kemungkinan akan sedikit hasil yang diperoleh atau kompensasi yang diperoleh dari orang tua si yatim karena orang tuanya tidak ada. Ternyata sampai sore Halimah tidak juga menemukan anak susuan, sehingga Halimah pada saat itu bertekad untuk pulang membawa anak susuan. Dan diambillah Nabi Muhammad sebagai putra susuan dengan harapan memperoleh keberkahan dari anak tersebut, dari anak yatim. Benar saja, Nabi Muhammad ini membawa keberkahan yang sangat besar kepada keluarga Halimah dan Haris. Ketika mencari anak susuan, Halimah memiliki putra yang sedang disusui. Pada saat itu Halimah dalam keadaan lapar. Anaknya terus menangis karena ibunya sudah tidak mengeluarkan air ASI lagi. Ketika menyusui Nabi Muhammad, seketika itu juga Nabi ini mendapatkan ASI hingga beliau kenyang. Begitu juga dengan anak-anak Halimah yang sedari tadi menangis, diam karena kenyang dengan minum dari ibunya. Keledainya yang sudah seharian kelaparan, bekerja dan lain sebagainya, tiba-tiba keledai tersebut sangat kuat. Begitu juga dengan hewan ternak yang Halimah miliki. Hewan ternak yang Halimah miliki semuanya dalam keadaan kenyang dan memiliki susu yang banyak. Berbeda dengan orang-orang di sekitar Halimah, hewan ternaknya kelaparan dan susunya kering. Maka keberkahan ini benar-benar dirasakan oleh keluarga Halimah dan Al-Haris. Hingga Nabi berusia 2 tahun, tiba masa penyapihan, Halimah mengantarkan Nabi kepada ibunya. Tapi Halimah sangat menginginkan agar Nabi Muhammad tetap di bawah asuhan Halimah. Karena Nabi mendatangkan banyak keberkahan. Halimah meminta izin kepada ibunya dan kakeknya, ternyata diizinkan melanjutkan pengasuhan Nabi Muhammad. Hingga terjadi peristiwa yang dahsyat yang ditulis dalam kitab-kitab sejarah terkait pembelahan dada Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Setelah kepulangan dari Mekah, tidak jauh beberapa lama dari waktu itu, datanglah malaikat Jibril membelah dada Nabi, mengambil hati Nabi dan mencucinya. Hal ini disampaikan dalam hadis sahih, termaktub dalam riwayat Muslim dalam bab iman terkait pembelahan dada Nabi. Nabi dicuci hatinya sehingga tidak ada ruang untuk setan masuk ke dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya wafatnya ibunda dan kakek Nabi. Setelah pembelahan dada Nabi membuat Halimah khawatir dan takut terjadi sesuatu hal yang tidak baik pada Nabi. Maka Halimah mengembalikan Nabi kepada ibunya. Setelah itu maka Nabi di bawah
asuhan ibunya. Pada usia 6 tahun, sang ibu mengajak Nabi untuk berziarah ke makam ayahnya di Yasrib. Dalam ziarah ini, beliau bersama Ummu Aiman. Bersama Ummu Aiman dan ibunya berziarah ke makam ayahnya di Yasrib. Tinggal di Yasrib 1 bulan, lalu ketika pulang, Aminah sebenarnya sudah sakit. Hingga di tengah perjalanan, Aminah meninggal dunia dan dimakamkan di Abwa. Maka Nabi pada saat itu kehilangan sosok ibunya. Jadilah Nabi yatim piatu dan Nabi dilanjutkan pengasuhannya oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sangat mencintai Nabi. Abdul Muthalib ini mengasuh Nabi dengan penuh cinta hingga umur 8 tahun sang kakek pun meninggal dunia. Setelah Nabi ditinggal oleh kakeknya, maka Nabi diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini dari keluarga yang sederhana dan cenderung pas-pasan. Abu Thalib menyayangi Nabi melebihi sayangnya kepada anak-anaknya. Nabi ini memiliki sifat yang sangat baik dan ini adalah kesaksian pamannya. Nabi Muhammad memiliki sikap yang berbeda dengan anak-anak di usianya. Pernah suatu ketika Abu Thalib mencoba untuk melakukan hal yang menguatkan prasangkanya, yaitu Nabi diminta untuk mengganti baju di depan Abu Thalib. Anak-anak yang lain terbiasa untuk membuka baju di depan orang lain, tapi Nabi Muhammad tidak demikian. Ketika diminta oleh pamannya, Nabi Muhammad juga merasa enggan untuk menolaknya. Maka Nabi Muhammad meminta kepada Abu Thalib untuk memalingkan badannya, berbalik badan, dan Nabi Muhammad mengganti baju, berada dengan Abu Thalib tapi dibelakangi oleh Abu Thalib. Ini hal yang pada saat itu adalah hal yang di luar kebiasaan. Nabi tumbuh sebagai pemuda dalam perlindungan Allah. Nabi tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah seperti mabuk-mabukan. Tidak juga Nabi pernah bersujud kepada patung dan lain sebagainya. Sifat Nabi ini sangat baik karena salah satu dari ciri-ciri kenabian adalah perlindungan dari Allah atau yang disebut dengan irhas. Irhas adalah perlindungan Allah kepada Rasul-Nya sebelum diangkat sebagai Nabi. Kita lanjutkan terkait pernikahan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nabi memiliki sikap yang baik dan jujur sehingga Nabi mendapatkan julukan Al-Amin. Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya. Kejujuran dan perilaku Nabi membuat orang lain merasa nyaman dengan Nabi. Termasuk terdapat seorang saudagar yang kaya raya, perempuan bernama Khadijah, mencari orang yang akan mengawal niaganya. Dan beliau mengetahui ada pemuda yang sangat baik, jujur dan dapat dipercaya, yaitu Nabi Muhammad. Beliau pun meminta kepada Abu Thalib agar Nabi Muhammad mau membawa niaganya. Benar saja, akhirnya Nabi Muhammad membawa perniagaan Khadijah. Dalam perdagangan ini, Nabi mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda. Pada perdagangan ini, Nabi ditemani oleh seorang laki-laki yaitu Maisarah, yang Khadijah sudah memerintahkan kepada Maisarah untuk selalu memperhatikan gerak-gerik Nabi Muhammad. Maka hal-hal yang di luar kebiasaan itu terjadi. Maisarah pun menceritakan hal tersebut kepada majikannya Khadijah. Semakin yakin Khadijah akan Nabi Muhammad, mempercayainya. Bahkan Khadijah jatuh hati kepada Nabi Muhammad dan meminta pertolongan kepada kerabatnya untuk meminang Nabi Muhammad. Rekannya yang bernama Nafisah binti Munabbah ini membuka jalan kepada pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah. Nafisah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, jika ada seseorang yang ingin menikah denganmu, apakah engkau mau untuk menikah dengannya?" Nabi Muhammad adalah seorang pemuda yang tidak kaya. Beliau datang dari keluarga yang biasa, pengembala kambing dan lain sebagainya. Ketika mendapatkan tawaran seperti ini, Nabi Muhammad pun merasa ragu. Mana ada perempuan yang mau menikah dengan beliau? Maka disampaikanlah bahwasanya Khadijah itu suka terhadap Nabi.
Lalu Khadijah menyatakan kepada paman-paman Nabi terkait hal ini, dan paman Nabi pun akhirnya melamar Khadijah. Pada saat itu banyak sekali saudagar, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang ingin meminang Khadijah. Tapi Khadijah tidak mau dengan pinangan itu dan menginginkan Nabi Muhammad, orang yang baik, yang jujur, al-amin, sebagai pendamping hidupnya. Pada usia 25 tahun dan Khadijah pada saat itu usia 40 tahun berlangsung pernikahan keduanya. Pernikahan beliau dengan Khadijah berlangsung selama 25 tahun dan seluruh putra dan putri Nabi semua berasal dari keturunan Khadijah, kecuali satu putra yaitu Ibrahim yang bukan dari Khadijah. Putra dari Khadijah ini ada Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan Abdullah. Ini putra-putra yang dilahirkan oleh Khadijah. Perbaikan Ka'bah dan Hilful Fudul. Pada saat Nabi berusia 35 tahun, suku Quraisy bersepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Karena pada saat itu bangunan Ka'bah sudah mengkhawatirkan dan hampir saja roboh. Pada saat itu orang takut jika merubah bangunan Ka'bah karena mereka pernah menyaksikan orang yang ingin merusak Ka'bah itu dihancurkan dengan kiriman burung ababil. Maka tidak ada yang berani untuk merenovasi Ka'bah. Hingga terjadi banjir yang menimpa Mekah sehingga mau tidak mau harus direnovasi. Pada saat itu terjadi 5 tahun sebelum masa kenabian, yaitu usia Nabi 35 tahun. Terjadi perselisihan terkait peletakan Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad ini dianggap mulia, maka semua kabilah ingin memiliki kemuliaan untuk menempatkan Hajar Aswad. Hingga hampir saja terjadi peperangan. Ada seorang yang mengusulkan agar memberikan putusan terkait Hajar Aswad, yaitu ayah Umayyah bin Mughirah al-Mahzumi. Memberikan masukan agar Hajar Aswad ini diputuskan oleh seseorang yang masuk pertama kali dari pintu Ka'bah. Dan benar saja, yang masuk itu adalah Nabi Muhammad SAW. Maka semua kabilah sepakat untuk memberikan putusan itu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini memberikan putusan yang sangat baik, yaitu beliau mengikut sertakan semua kabilah untuk bersama-sama meletakkan Hajar Aswad. Nabi menggelar selendangnya dan menaruh Hajar Aswad di tengahnya. Semua kabilah memegang ujung-ujung dari selendang ini dan meletakkannya bersama-sama ke tempatnya. Dengan putusan Nabi yang seperti ini, semua orang merasa rela dan ridho dengan keputusan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu, sebelum masa datangnya Islam, terjadi perjanjian yang baik yang disebut dengan Hilful Fudul. Ini adalah perjanjian yang terbaik, terhormat yang pernah Nabi ikuti di kalangan bangsa Arab sebelum masuknya agama atau ajaran Islam. Hal ini disampaikan oleh Nabi dan Nabi merasa bangga mengikuti perjanjian tersebut. Nabi memiliki julukan Ummi. Ummi artinya tidak bisa membaca dan menulis. Hal ini merupakan hujjah yang sangat kuat karena bisa menolak tuduhan-tuduhan orang terkait Nabi belajar dari orang lain. Hal ini tidak mungkin karena Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Dan tidak ada orang yang pernah memberikan pengajaran kepada Nabi. Sehingga terbantahlah tuduhan-tuduhan bahwasanya Nabi belajar dari orang lain. Karena Nabi sendiri memiliki julukan Ummi yang artinya tidak bisa membaca dan menulis dan tidak pernah berguru kepada siapapun. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai pada penghujung pelajaran kita pada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.